Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, solih dan solihah. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Amin. Dan selalu bahagia. Pagi ini Bu Witri akan memaparkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum ke materi, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan. Shadaqallahul azim. Nah, kali ini materi yang kita bahas adalah bab 5, yaitu perilaku terpuji. Pasti kalian sudah menerapkan perilaku terpuji. Bu Witri akan menjelaskan pengertian perilaku tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Yuk kita simak satu persatu. Ada yang tahu perilaku tawadu? Apa ya perilaku tawadu? Betul sekali, ya. Perilaku tawadu merupakan akhlak mulia. Ya, kita ulangi ya. Perilaku tawadu yaitu perilaku rendah hati, tidak sombong, dan menghargai orang lain. Allah akan memuliakan orang-orang yang berperilaku tawadu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya, dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadu atau rendah hati, karena Allah melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Contoh di sini yaitu sebagai anak muslim yang baik harus menghormati orang yang lebih tua. Nah, seperti gambar yang Bu Witri contohkan. Ketika kita sebagai anak ya mau berangkat sekolah, alangkah baiknya kita berpamitan terlebih dahulu, memohon doa dulu kepada orang tua kita, ya. Nah, orang yang bersifat tawadu akan bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur atau sombong. Jadi, perilaku tawadu sangat diperlukan oleh kita semua. Sebaiknya orang yang tidak berperilaku tawadu adalah orang yang berperilaku takabur atau sombong. Nah, sekarang yaitu pengertian yang kedua, perilaku ikhlas. Ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa pamrih
atau melakukan sesuatu hanya karena Allah dan tidak ingin dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kafa billahi syahida." Yang artinya, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Quran Surat Al-Fat ayat 28. Nah, ketika kita membantu orang lain, harus didasari dengan rasa ikhlas. Ya, ikhlas merupakan kunci amal yang soleh. Semua amal soleh tidak akan sempurna tanpa dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Menjadi manusia yang ikhlas merupakan keharusan bagi kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu ya. Jadi, perilaku ikhlas harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak keikhlasan. Nah, pengertian ketiga yaitu mohon pertolongan. Mohon pertolongan artinya meminta bantuan agar dimudahkan dalam melakukan sesuatu atau dihindarkan dari keburukan. Nah, contohnya yaitu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah kita berdoa memohon segala sesuatu. Allah adalah satu-satunya tempat meminta, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Dalam setiap hal yang kita lakukan, ya, kita harus selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun cara kita memohon kepada Allah dengan cara berdoa dimanapun kita berada. Kita juga bisa memohon pertolongan kepada Allah mengenai menjaga urusan dunia kita dalam bentuk menyehatkan badan kita, melapangkan rezeki kita, menjaga kedua orang tua kita, dan sebagainya. Atau menjaga urusan agama kita, berupa senantiasa kita terikat beribadah kepada Allah dengan penuh rasa harap kepadanya. Ya, itu contoh bentuk kita ya memohon pertolongan kepada Allah, atau cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa japri ya ke Bapak Ibu gurunya. Nah, untuk pengertian yang terakhir yaitu mencontoh perilaku tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Salah satu contohnya yaitu menghargai pendapat orang lain, menghormati orang yang lebih tua,
membantu sesama, memberi santunan kepada orang lain, berbakti kepada orang tua, rajin sholat dan beribadah, dan tidak lupa berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu mencontoh perilaku tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Ya, mari kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pertolongan kepada kita. Yuk kita bersama-sama belajar berperilaku tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian materi dari Bu Witri. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Witri ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak materi dari awal sampai akhir. Nah, untuk tugasnya kalian mengerjakan di buku paket ya, kegiatan 2 halaman 55. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.